Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ika Anur Rohmah, bisa dipanggil Ika. Alamat saya di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Sekarang saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Kudus yang sedang melakukan praktik profesi lapangan atau PPL di MTS Mu'allimat NU Kudus. Dalam kesempatan kali ini, saya hanya bisa memperkenalkan diri saya melalui video. Jadi, saya harap nantinya kita bisa berkenalan secara langsung sehingga dapat saling mengenal satu sama lain. Gimana nih kabar kalian semua anak-anak? How are you today? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Walaupun dalam masa pandemi ini, saya harap kalian masih tetap semangat dalam melakukan kegiatan, khususnya dalam hal belajar. Saya ingatkan kembali, silahkan absen di Google Classroom sebelum mengikuti pembelajaran. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu wujud materi. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai nantinya. Tujuan pembelajaran materi tentang wujud materi hari ini yaitu pertama, menggolongkan karakteristik wujud materi di sekitar kita. Yang kedua, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, menyajikan hasil pengamatan tentang wujud materi di sekitar kita. Wujud materi di sekitar kita. Sebelum membahas mengenai wujud materi, kita pelajari terlebih dahulu pengertian materi. Pengertian materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Sebagai contoh perabotan di rumah kita misalnya yaitu meja. Kita dapat melihat dan menyentuh meja dengan tangan kita. Hal ini menunjukkan bahwa meja itu dapat menempati ruang tertentu di alam ini. Akan tetapi, tidak semua materi yang dapat kita lihat dapat kita sentuh. Sebagai contohnya udara. Udara merupakan materi yang berupa gas. Untuk dapat membuktikan keberadaan udara, kita bisa melihat dari saat meniup balon karet. Nah, saat meniup balon karet ini, kita memasukkan udara ke balon sehingga ukuran balon lama-kelamaan akan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa udara dapat menempati ruang di dalam balon, sehingga dikatakan mempunyai volume. Nah, meja yang kita lihat itu dapat berukuran besar, ada juga yang berukuran kecil. Perbedaan ukuran ini menunjukkan bahwa materi mempunyai jumlah tertentu. Ukuran yang menunjukkan jumlah materi disebut dengan massa. Massa suatu materi akan selalu tetap dimanapun tempatnya karena tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi.
Sebaliknya, berat materi akan berubah-ubah bergantung pada tempatnya. Pengertian berat yaitu ukuran yang menyatakan besarnya gaya gravitasi bumi yang dialami oleh suatu materi. Kemudian, materi yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang khas disebut dengan zat. Selanjutnya, wujud zat itu ada 3 macam. Yang pertama ada padat atau solid, yang kedua ada cair atau liquid, yang ketiga ada gas. Kemudian zat padat. Berikut merupakan gambar susunan partikel zat padat dan sifatnya. Bentuk dari zat padat yaitu teratur. Volumenya tetap karena partikel pada zat padat ini saling berdekatan sehingga kerapatannya tinggi dan memiliki gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Geraknya tidak dapat bergerak. Masanya memiliki massa yang berat. Selanjutnya zat cair. Berikut merupakan gambar susunan partikel dari zat cair. Sifatnya dari zat cair, bentuknya mengikuti wadah, volumenya tetap, kerapatannya tinggi. Namun partikel pada zat cair sedikit terenggang sehingga gaya tarik antar partikel agak lemah. Geraknya dapat bergerak mengalir. Massanya bergantung pada volume dan massa jenisnya. Berikutnya zat gas. Berikut merupakan gambar susunan partikel zat gas. Sifat dari zat gas ini bentuknya mengikuti wadah, volumenya berubah-ubah bergantung pada tekanan. Karena partikel pada zat gas ini dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya, jadi kerapatannya sangat rendah dan geraknya itu bergerak secara menyebar. Massanya sangat ringan. Selanjutnya, unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Berdasarkan sifatnya, unsur dibagi menjadi 3. Nah, pembagian unsur ini dapat kita lihat melalui sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur ini, unsur yang memiliki sifat yang hampir sama itu berada dalam satu kolom. Yang pertama, unsur logam terletak di kiri bawah. Di sini diberi simbol warna biru. Kemudian yang kedua ada unsur semilogam atau metaloid. Di sini diberi warna coklat. Yang ketiga unsur non-logam. Pada sistem periodik unsur ini diberi simbol warna kuning. Nah, unsur logam sifat-sifatnya yaitu yang pertama mengilap, dapat direntang menjadi kawat atau ditempa menjadi lempengan, bersifat konduktor atau penghantar listrik dan panas yang baik. Pada suhu kamar berwujud padat, kecuali logam raksa, cesium, francium, dan gallium ini berwujud cair. Contoh dari unsur logam yaitu ada litium, natrium, kalium, rubidium, magnesium, kalsium, barium, besi, tembaga, emas, dan perak.
Kemudian yang kedua, unsur semilogam, sifat-sifatnya itu lebih rapuh dari logam, tetapi kurang rapuh dibandingkan non-logam. Bersifat semikonduktor, maksudnya penghantar panas yang lebih baik daripada non-logam, tetapi kurang baik daripada logam. Beberapa unsur semilogam atau metalloid ini berkilauan seperti unsur logam. Contohnya boron, silikon, germanium, arsen, dan antimon. Unsur non-logam, sifat-sifatnya pada suhu kamar umumnya berwujud gas, namun ada pula yang berwujud padat dan cair. Bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan panas dan listrik, kecuali beberapa unsur non-logam seperti karbon yang bersifat konduktor. Umumnya unsur non-logam ini tidak mengilap dan juga tidak dapat ditempa. Contoh dari unsur non-logam yaitu ada belerang, oksigen, nitrogen, fosforus, dan karbon. Selanjutnya yang kedua ada senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda dan bergabung melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu. Contoh dari senyawa antara lain 1. Gula terbentuk dari unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Yang kedua ada asam klorida terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur klorin. Yang ketiga, karbon dioksida terbentuk dari unsur karbon dan unsur oksigen. Selanjutnya, campuran. Campuran merupakan penggabungan dua atau lebih zat yang berlainan jenisnya menjadi zat baru tanpa adanya perubahan kimia. Nah, untuk materi campuran ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi, Ibu harap kalian semua dapat mempelajari topik pada pertemuan selanjutnya, yaitu zat campuran dan pemisahan campuran. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila masih ada yang belum dipahami, dapat ditanyakan melalui Google Classroom. Nanti insya Allah saya akan jawab. Kemudian jangan lupa ya, mengerjakan tugas yang sudah saya upload di Google Classroom. Nanti kemudian jawabannya difoto lalu dikirimkan ke Google Classroom-nya ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Terima kasih. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.